Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demiranda Dispensa Putri dengan NIM L0512211032. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas individu dari mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan dengan judul Komunitas Ikan Karang Herbivora di Perairan Aceh bagian utara. Adapun yang pertama yaitu terkait latar belakang. Perairan Aceh bagian utara memiliki terumbu karang yang baik dan menjadi objek wisata serta sumber perikanan bagi nelayan setempat. Meskipun terjadi bencana tsunami pada tahun 2004, terumbu karang di wilayah ini tidak mengalami kerusakan sama sekali. Namun, kondisi terumbu karang ini secara umum bervariasi, dapat buruk dan juga ada yang baik. Sebelum tsunami, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penangkapan ikan yang berlebihan dan juga praktik yang merusak lingkungan. Untuk meningkatkan pengelolaan dan mencegah kerusakan lebih lanjut akibat penangkapan ikan ilegal, strategi pengelolaan melalui penyediaan data, pendidikan, dan pembentukan daerah perlindungan laut yang diperlukan. Indonesia memiliki jumlah spesies ikan karang yang begitu banyak di dunia ini, termasuk di perairan Aceh bagian utara. Ikan herbivora memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Namun, penelitian mengenai biodiversitas ikan herbivora di perairan Aceh masih sangat terbatas. Perairan Aceh bagian utara memiliki berbagai bentuk pengelolaan, termasuk daerah yang dikelola yaitu daerah pariwisata, daerah panglima laut, dan juga daerah perairan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari komunitas ikan herbivora di wilayah terumbu karang tersebut dengan pengelolaan yang berbeda, yakni daerah yang dikelola dan yang tidak dikelola. Selanjutnya, adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian teknik pengamatan visual di bawah air, yang biasa disebut sebagai underwater visual census. Status penelitian ini dipilih untuk mewakili berbagai wilayah dan bentuk pengelolaan di perairan Pulau W dan sekitarnya. Stasiun-stasiun ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang dikelola termasuk daerah perlindungan laut, daerah kegiatan wisata, dan wilayah panglima laut, dan daerah terbukanya ialah open access. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara pengamat berada dalam posisi diam, stasioner, dan mencatat data dalam radius 7 meter selama 15-20 menit per transek. Untuk mencakup variasi yang lebih luas, transek ditempatkan pada dua kedalaman perairan yaitu 3-4 meter dan 6-8 meter, masing-masing dengan 3 kali pengulangan. Identifikasi ikan herbivora dilakukan secara langsung di lapangan oleh pengamat ataupun dilanjutkan di laboratorium dengan menggunakan referensi buku identitas karang seperti buku karya Allen tahun 2000, Queter dan Tonozuka pada tahun 2001, dan juga buku Kimura et al. Pada tahun 2009. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai komunitas ikan herbivora di perairan Aceh bagian utara, termasuk di wilayah yang dikelola dan wilayah terbuka. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama yaitu menunjukkan bahwa terdapat 32 spesies ikan herbivora yang ditemukan di perairan Aceh bagian utara, termasuk dalam 5 famili. Beberapa spesies seperti Acanthurus tristis, A. leucosternon, Zebrasomas copas, Chlorurus sordidus, dan Naso elegans adalah spesies herbivora yang umumnya ditemukan di hampir semua stasiun pengamatan. Analisis kelimpahan dan jumlah jenis ikan herbivora menunjukkan variasi yang signifikan antara stasiun pengamatan. Kelimpahan ikan berkisar antara 27 hingga 104 individu per transek, dengan nilai tertinggi di Gapang dan terendah di Lokme. Jumlah jenis ikan herbivora berkisar antara 6 hingga 14 spesies per stasiun, dengan nilai tertinggi di Gapang dan terendah di Benteng. Penelitian ini juga menunjukkan rendahnya keragaman dan kelimpahan ikan Scaridae dengan hanya 9 spesies yang ditemukan dan Chlorurus sordidus serta Scarus niger yang ditemukan hampir di semua stasiun pengamatan. Populasi ikan parrotfish sangat penting sebagai ikan herbivora, namun populasi mereka mengalami penurunan di seluruh dunia. Penurunan ini dapat menjadi permasalahan dalam aktivitas grazing di terumbu karang. Berdasarkan hasil penelitian ini, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah pembentukan daerah perlindungan laut untuk pengelolaan sumber daya terumbu karang dengan menjaga dan meningkatkan kelimpahan dan keragaman ikan herbivora. Diharapkan resiliensi terumbu karang di perairan Aceh bagian utara dapat meningkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola dan pihak terkait dalam pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang di Aceh.
Selanjutnya, adapun kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah ditemukan 32 spesies dengan 5 famili ikan karang herbivora di perairan Aceh bagian utara. Famili Acanthuridae memiliki jumlah spesies paling banyak, yaitu 19 spesies. Keragaman dan kelimpahan ikan karang herbivora tidak terlihat berhubungan dengan presentase tutupan karang keras dan bentuk pengelolaan yang ada, yaitu antara daerah laut yang dikelola terdiri dari perlindungan laut ataupun daerah taman laut, daerah kegiatan wisata, wilayah panglima laut dengan daerah laut yang dibiarkan terbuka ataupun biasa disebut sebagai open access. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.